Ya, pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada lebih bernuansa memperjuangkan kepentingan pribadi politikus di DPR ketimbang perbaikan proses pilkada. Apalagi pembahasan dilakukan tertutup sementara animo masyarakat tinggi terhadap isu pilkada tersebut. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah sempat mengalami perdebatan alot dan menyita waktu. Setidaknya ada 2 poin krusial yang alot dalam pembahasan. Hal itu terkait ketentuan mundur atau tidak mundurnya anggota DPR, DPD, dan DPRD saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan syarat dukungan untuk calon independen maupun partai politik. Bila mengacu putusan Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mundur bila mencalonkan diri dalam pilkada, sedangkan incumbent hanya cuti kampanye. Ketentuan inilah yang ingin diubah partai politik di Komisi 2 DPR. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dan pemerintah, Mendagri Cahyokumolo kukuh tetap seperti keputusan MK, yakni anggota dewan harus mundur. Begitu juga soal syarat calon dari parpol, pemerintah tidak ingin ambang batasnya diturunkan. Maka siang hari ini pandangan mini fraksi untuk pengambilan keputusan di tingkat pertama. Dan nanti kita lihat bagaimana sikap daripada teman-teman fraksi. Kami dari pemerintah tetap dengan sikap kami juga menghargai apa yang menjadi sikap fraksi, lobby juga sudah terus, membahas juga sudah terus, nah kita menunggu. Hal-hal yang tentunya sudah panjang diperdebatkan sampai pagi, jadi pagi ke pagi begitu ya. Hari ini akan sikap terang dari fraksi masing-masing dan kita berupaya untuk bulat. Prosedur begitu. Kalaupun toh tidak bulat, ada prosedur berikutnya di paripurna begitu. Tapi ya di sini nanti akan terlihat semuanya. Yang berbeda itu ya tinggal satu saja sebenarnya. Tinggal satu saja, tapi yang satu itu penting. Pembahasan RUU Pilkada ini sebelumnya mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo karena terkesan lambat karena hanya bertumpu pada beberapa persoalan yang krusial. Melalui rapat terbatas yang dilangsungkan pada 30 Mei, Presiden mewanti-wanti DPR agar setiap usulan yang ada harus bertumpu pada kepentingan bersama dan tidak hanya bersifat sesaat. Masih ada beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi perdebatan. Dan saya berharap beberapa isu krusial dalam rancangan undang-undang pilkada ini bisa segera disepakati dalam waktu yang dekat ini. Karena kehadiran RUU ini sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi landasan, untuk menjadi payung hukum, untuk menjadi panduan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Dalam ratas terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan yang sifatnya permanen dan tidak tambah sulam. Kita tidak bisa lagi terjebak dengan politik jangka pendek dan harus betul-betul memikirkan tujuan-tujuan yang lebih besar, tujuan-tujuan jangka panjang, terutama untuk menjaga kualitas proses demokrasi di negara kita. Undang-undang Pilkada ini sebelumnya telah menjalani 25 kali uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dari rangkaian sidang sebanyak itu, 7 poin telah dikabulkan. Berdasarkan pada fakta tersebut, Presiden juga berharap agar DPR mengesahkan peraturan tersebut sesuai dengan hasil keputusan yang diamanatkan konstitusi sesuai putusan MK. Tim Liputan, Berita 1.